muncul. Ini udah semua. Udah ya. Baik, teman-teman, selamat datang kembali di Daily GT Coaching Clinic bersama saya Bayu Asta. Kita namanya daily tiap hari ya, tapi khusus memang untuk sesi ini merangkap dengan sesi yang barusan dengan Kak Cut. Dan tadi kita habis membahas soal global marketplace. Kali ini kita akan membahas digital marketing. Digital marketing tentunya bersama dengan Mas Rahmat. Ya. Gitu ya. Selamat datang kembali Mas Rahmat. Selamat datang Mas Bayu. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Teman-teman juga semoga sehat selalu di rumah. Mungkin kalau keluar yang esensial aja ya teman-teman. Ini COVID-nya lagi tinggi lagi, kita harus mulai ngepres lagi gitu. Nah, sebelum saya memulai, mohon maklum untuk teman-teman, saya selalu mengingatkan ya, memang ini sudah protokoler, yaitu menggunakan masker ya. Saya dengan Mas Rahmat sama-sama pakai masker, saya dari tadi masih pakai. Lalu kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak satu sama lainnya, menghindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Untuk teman-teman yang melihat replay ini di YouTube, kami live di channel Telegram, dan juga pertanyaannya khusus ada di grup diskusi. Saya di sini mungkin akan bertanya beberapa hal, tapi lebih diprioritaskan untuk teman-teman yang bertanya di dalam grup ini, karena memang Daily Coaching Clinic ini adalah program yang sengaja kami berikan bagi para alumni pelatihan dan UKM-UKM binaan Getty untuk bertanya gitu ya. Mungkin dalam perjalanannya mengalami kesulitan, bisa macam-macam kesulitannya, kami memberikan fasilitas untuk ya nanya gitu ya, ini solusinya seperti apa. Nah, tentunya solusi yang diberikan oleh expert atau praktisi dalam bidangnya juga gitu ya. Jadi kita nggak cuma teoritis doang nih teman-teman. Teori penting juga, tapi prakteknya juga pasti penting, dan itulah yang kami sediakan di sini lewat Daily Coaching Clinic. Untuk teman-teman yang di YouTube, linknya udah ada di descriptionnya, link untuk join, link untuk live ya, dan juga teman-teman kalau mau kita ngomongin kan digital marketing ya. Teman-teman yang mau ikut pelatihannya di Getty, ada juga linknya di description, silahkan klik aja. Silakan mendaftar, dan di dalam link tersebut juga seharusnya udah ada detail-detail soal kelasnya. Kelas ini sertifikasi BNSP gitu ya. Nah, untuk yang di live ini udah ada pertanyaan nih. Jadi Mas Rahmat Baru mulai udah ada pertanyaan. yoi. Wow. Ini mungkin sisa yang kemarin kali ya. Mungkin kemarin mungkin. kita di akhir-akhirnya kayaknya muncul pertanyaan tambahan. Saya langsung dari Mas Rahmat lagi gitu. Ya. From Rahmat to Rahmat. Untuk teman-teman yang lain jangan ragu untuk bertanya ya. Jadi kita langsung aja. Kalau memang teman-teman banyak pertanyaan, maka saya akan ya udah menyampaikan pertanyaannya teman-teman aja gitu ya. Ini pertanyaan pertama, copywriting itu bagusnya di deskripsi atau di desainnya. Jadi Mas Rahmat tahu yang kalau di produk itu kan ada ya. Untuk teman-teman yang belum notice maksudnya bagaimana. Kan ada ya orang bikin foto produk terus ada teksnya. Nah, itu sebenarnya lebih prioritasnya yang di foto produknya atau yang di deskripsi produknya kalau di marketplace. Kita ngomong marketplace atau ngomong media sosial? Oke, satu-satu. Let's say marketplace dulu deh. Kalau marketplace. Ya, di marketplace juga kalau di media sosial, di Facebook itu, itu ada rule of thumb-nya, istilahnya ada aturannya. Bahwa teks nggak boleh lebih dari 20%. Sehingga apa yang kita taruh di desain itu tentunya nggak bisa banyak-banyak sebenarnya. Nah, kalau untuk di marketplace sendiri pun juga kurang lebih sama ya. Jadi orang itu banyak ngelihat karena dia visual, karena dia ngelihat gambarnya, maka gambarnya harus eye catching dulu dengan sebuah judul dan subjudul yang kira-kira memberikan benefit atau solusi bagi masalah dia. Misalkan sapu karet menyapu debu lebih bersih, misalkan seperti itu. Dan saya akhirnya beli sapu karet 10.000 perak, dan saya doyan nyapu di rumah gara-gara sapu karet itu gitu. Soalnya dia memberikan solusi bisa membersihkan debu lebih baik dibanding sapu biasa. Walaupun ada kekurangannya karena dia karet, jadi dia nggak bisa menyapu yang kayak gang-gang kecil gitulah. Itulah intinya. Tapi
headline tersebut itu bikin saya langsung klik bahwa waktu itu saya butuh alat untuk bersih-bersih gitu ya. Nah, ini memberikan solusi bagi orang lain tentunya. Nah, pertanyaan yang balik yang tadi, sebaiknya saya bikin copywriting itu di judul atau di deskripsi. Tentunya judul pun juga termasuk copywriting kan. Nah, tapi copywritingnya yang singkat, padat, dan jelas. Yang memberikan manfaatnya apa sih buat si pembelinya. Sedangkan di deskripsi, betul, benefitnya. Sedangkan kalau di marketplace, deskripsi adalah tempat yang tepat untuk menaruh kata kunci juga, selain untuk menaruh spek, fungsi segala macam sejelas-jelasnya, dimensi segala macam sejelas-jelasnya, agar orang nggak salah, bahkan diulang-ulang sama si penjual kan. Harap perhatikan bahwa barang ini hanya bisa bertahan sekian atau enggak, jangan sampai kena air atau dan seterusnya, itu yang harus diperhatikan. Sedangkan kalau di media sosial, kalau pakai Facebook tentunya orang lebih senang baca karena dia punya kelebihan untuk naruh caption yang panjang gitu. Sedangkan kalau di Instagram orang lebih senang pakai fotonya, copywriting taruh di gambar, misalkan kayak ada gambar dulu baru ada teks dan seterusnya gitu loh istilahnya. Tapi tentunya dua-duanya mengikuti yang peraturan 20% tadi. Ini ngomongin sosial media. Kalau untuk feed biasa sebenarnya nggak harus. Nggak harus 20% tersebut. Itu kalau kepentingannya untuk beriklan. Kayak Facebook Ads atau Instagram Ads, itu nggak boleh banyak-banyak teksnya. Jadi boleh kan kalau kita feed biasa, misal ya ekstrim, misalnya teks doang gitu. Boleh, cuman orang nggak efektif. Orang lebih cenderung lihat sesuatu yang menarik bagi dia dalam bentuk gambar, baru dia bacanya di caption gitu. Atau mau pakai yang model carousel slide gitu, jadi kayak tips and trick kan teksnya ditaruh di gambar gitu ya. Itu bisa seperti itu. Tapi kalau teksnya diumplek semua di gambar, kayaknya orang udah malas baca deh gitu. Itu pun kalaupun tips and trick saya ingat sih, halaman pertama carouselnya gambar dulu. Jadi kayak buku covernya dulu. Ya. yang mencerminkan masalah Anda atau yang mencerminkan apa yang related sama kita kan. Misalkan selalu pegal setiap pulang dari kantor gitu. Gambar, ada orang gambar kayak gini ya, gitu kan. Persis ya. Atau enggak gimana, atau enggak kaku badannya gitu istilahnya, gitu kan. Ya baru teks keduanya gambar keduanya baru banyak teksnya. Iya. Tapi tadi Mas Rahmat sempat bilang kalau di Facebook itu orang suka baca. Iya, jadi Facebook itu media sosial di mana orang lebih senang baca gitu ya. Karena kita bisa naruh teks lebih banyak di sana, karena itu dipakai oleh si storyteller itu dipakainya menggunakan si platform si Facebook. Karena emang behavior berbeda antara Instagram dengan Facebook, di mana Instagram itu masuknya ke micro blog atau micro vlog di sana ya, dimana orang karena micro itu dia pengennya yang cepat, makanya diandalkan di Instagram itu adalah gambar. Sedangkan TikTok itu video udah pasti orang ngelihat 5 detik pertama, 3 detik pertama, kalau nggak menarik swipe gitu kan. Nah kalau Facebook bener-bener behaviornya beda, di mana orang senang baca di Facebook. Jadi kalau caption yang panjang-panjang, cerita, ada storytellingnya gitu, orang senang baca gitu. Instead of dia ngeliat si gambar gitu ya. Dan dengan si grupnya Facebook itu, grupnya Meta itu udah ngeliat bahwa ternyata bedanya TikTok ini oke ya, akhirnya dia ciptain Reels itu kan, Reels dan Facebook Story dan Instagram Story, dan yang supaya fokusnya di sana. Dan emang agak shift nih, orang emang ternyata lebih senang dengan video pendek tersebut. Tapi sekali lagi masih ada nih generasi yang terdahulu, generasi yang lebih tua itu lebih senang baca itu menggunakan Facebook, dibandingkan ada niche market yang di Twitter dia bacanya by thread gitu loh, ikutin segala macam. Itu beda generasi. Beda market, sorry. Tentunya juga kalau kita ngomongin Reels di Facebook, ya oke, orang akhirnya suka gitu. Tapi rasanya nggak terus itu jadi semua user Facebook lihat Reels doang. Ya tetap ada lihat post, lihat feed ya, dan itu malah main ke teks. Tapi benar juga sih ya, kayaknya kalau lihat Facebook saya udah jarang, tapi kalau lihat Facebook foto itu kayak cuma mempercantik teksnya doang. Kadang kayak ini ada artikel, ya bayanginnya kayak teman-teman buka website kan selalu ada foto dulu, cover artikel gitu ya. Tapi
fokusnya kepada artikelnya. Ya, dan Facebook masih menjadi andalan untuk jualan di media sosial. Jadi kenapa para master di luar sana jualannya tetap menggunakan Facebook dan Instagram. Facebook nomor satunya. Kenapa? Karena 72% traffic datang ke sebuah website saat ini itu datangnya dari Facebook. 72%? Yes, itu based on data dari We Are Social itu yang dikeluarkan kemarin tahun 2022. Hootsuite, ya. Nah, itu 72% itu angka yang sangat besar gitu. Berarti behavior berbeda kan antara platform yang lain dengan si Facebook, di mana orang di Facebook senang baca, senang ngeklik. Jadi kalau kita siapin link di sana, orang akan ngeklik. Itu behavior orang di Facebook. Beda dengan Instagram yang harus lihat bio dulu ya gitu, atau LinkedIn bio gitu, link ada di bio gitu. Itu link yang ada di bio itu Linktree, sehingga nggak langsung bisa Linktree, bisa yang lain juga gitu. Jadi behavior sangat beda. Nomor 2 itu YouTube. Orang sambil habis lihat video, dia lihat description, kalau di sana ada link dia akan klik. Itu hanya 19%. Oh, tapi udah lumayan tuh. Udah lumayan. Apa masih double digit ya? Iya, masih double digit. Yang lain itu nggak lebih dari 3%. Instagram hanya 3%. Berarti orang yang di Instagram yang pada akhirnya dia ngeklik si linknya tuh dan akhirnya lari ke sebuah website itu hanya 3%. Kecil sekali. Di compare sama Facebook yang mau informasinya apa kayak, berarti orang di Facebook ini sangat tinggi ininya ini untuk klik. Ini mungkin tapi satu hal ya, saya mau pengen ini deh. Tentunya bukan berarti kita ya udah nggak usah iklan di Instagram. Kenyataannya banyak brand juga iklan di Instagram. Jadi kalau kita ngiklan atau ya ngepost di Instagram itu gunanya untuk, jadi kalau Instagram itu karena dia cepat, maka rasio yang 3% tadi, 3% orang lari ke sebuah website dari Instagram gitu kan, itu kan datanya kan bicaranya seperti itu. Karena Instagram banyak gitu ya, ada sekarang kita 99 juta orang Indonesia pakai Instagram, maka bisa jadi orang yang klik link tadi walaupun cuma 3% dari 99 juta mungkin cukup besar gitu, dan mereka yang benar-benar pakai buat jualan. Jadi yang benar-benar jualan dan akhirnya mendapatkan traffic dari si Instagram itu ya cuma 3%. Faktanya seperti itu. Cuman bukan berarti ya udah kita tinggal Instagram, enggak, karena di Instagram paling banyak perempuan. Makanya kalau teman-teman mau jual barang-barang yang target marketnya perempuan bisa pakai Instagram. Itu 55%-nya perempuan. TikTok apalagi 66% perempuan gitu. Bisa nggak saya bilang kalau di Instagram kita bukan buat langsung transaction? Yes, itu kayak trust tool-nya, kayak showcase-nya dulu gitu. Istilahnya kalau teman-teman beli mobil, kita datang ke showroom, bukan berarti langsung beli di situ. Bukan. Nah, bisa juga, tapi bukan berarti langsung beli di situ. Betul. Nah, Instagram itu menjadi media sosial nomor 1 ketika orang ingin tahu sebuah brand. Misalkan, misalnya gini, ada orang jualan mobil bekas. Let's say bayu88.com. Misalnya gitu ya. bayu88.com ini ketika orang dengar namanya bayu88.com, yang dia cari pertama kali di Instagram. bayu88.com mana Instagramnya? Dia pengen lihat. Kalau Instagramnya aja nggak representatif, asal-asalan, dia udah jangan pakai bayu88. Jadi segitunya. Jadi Instagram tuh dilihat pertama kali langsung di feed-nya rapi apa enggak, ada banyak mobil bekas apa enggak, mobil bekasnya terawat apa enggak, dari situ langsung blok. Ini ngalahin website. Beda. Jadi kalau orang ingin orang menemukan brand, jadi misalnya gini, saya mencari mobil bekas, yang saya cari di Google. Iya. Mobil bekas, ketemu bayu88.com. Misalkan. Websitenya. Apa karena organik atau beriklan misalkan di atas. Baru ketika saya udah nemu bayu88, baru saya carinya di Instagram. Kalau teman saya ngomong, kalau beli mobil bekas di bayu88 aja, yang pertama saya cari bukan di Google, saya carinya ke Instagram. Oh ya? Iya, based on brand nomor satunya itu orang mencari ke media sosial langsung, blek. Tapi kalau misalkan dia mencari sebuah kata kunci, dia ke Google. Jadi dua path yang berbeda. Kalau brandnya dia udah tahu. Kalau nyari jual mobil bekas baru ke Google. Nggak di Instagram. Kata kunci kan. Nggak di Instagram. Tapi kalau dia udah dapat sebuah brand, sepatu Brodo, dia udah dapat sebuah brand nih. Yang dia lihat Instagramnya dulu. Baru website. Website belakangan. Website nomor 3-nya, nomor 4 gitu istilahnya. Ini udah oke, saya udah suka orang ini
sangat social media friendly, ya kan? Iya. Soalnya ini sebagai trust tool kan, jadi dia pengen membeli sebuah barang yang orang lain juga beli, yang orang lain juga suka. Otomatis yang dia cek pertama adalah Instagram, bukan Facebook, bukan Instagram, based on tampilannya. Makanya teman-teman penting sekali punya Instagram dengan tampilan yang oke, gitu. Tim produksi di belakang ngangguk-ngangguk. Bener, emang gitu. Lu juga gitu. Iya. Oh ya? Saya nggak gitu soal. Iya. Saya baru tahu nih kayak gini. Berarti kalau untuk nyari brandnya langsung mau informasi lebih lanjut dari brandnya di Instagram aja. Iya, belum top of mind. Misalkan based on kata kunci nyari di Google. Tapi kalau misalkan ada teman ngomong, lu udah pernah nyoba ini belum? Misalkan ada tiket.com, ini tiba-tiba ada tikot.com misalkan, lebih murah di tikot.com. Yang dicari pertama adalah Instagram dulu. Gue coba buka Instagram dulu nih. IG-nya dulu mana? Lah IG-nya aja nggak ada. Ini mah nggak kekinian banget ini, ditinggal. Yeah. Ya, misalnya gitu. Aduh. Ya, ini baru tahu saya. Emang generasi yang muda-muda ini emang Instagram dijadikan patokan dulu nih. Kalau misalkan dia buka Instagramnya tampilannya aja udah belepotan, dia kayak ini ngurusin Instagram aja males gitu sebenarnya. Orang udah mulai ragu-ragu. Akhirnya dia buka lagi si websitenya baru. Website original gimana? Begini, nggak mobile friendly lagi misalnya. Ini mah bukannya lama segala macam. Jadi Instagram nomor 1. Ini dia ngeliat nomor 2-nya si baru website, si brand websitenya. Misalkan ini apa nih, connect nih bahasanya, connect warnanya, connect. This is a very good company gitu, according to them gitu kan. Baru dia lihat reviewnya bagaimana segala macam, terus akhirnya baru dia memutuskan untuk beli. Ini untuk teman-teman mungkin yang pemikirannya sama saya ya. Jadi memang benar-benar kalau di Instagram itu berarti paling cocok untuk brand awareness ya. Brand awareness untuk branding lah di sana. Tapi mungkin kalau transaction-nya itu sendiri dari Facebook bisa marketplace. Tapi marketplace ya, kalau mau dibilang sih sebenarnya marketplace kalau transaction-nya, tapi sumbernya bisa dari Facebook. Iya, nomor 1 yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau teman-teman ingin butuh traffic gitu kan, traffic terbesar bisa kita dapetin dari Facebook nomor 1, YouTube nomor 2. Gitu. Dan teman-teman harus pelajari tuh gimana caranya narik Facebook bisa jadi nomor 1 gitu, 72%. Gimana caranya menggunakan YouTube sebagai alat traffic kita gitu. Karena orang yang tadi udah mindsetnya udah dia cari kata kunci, dia nemu sebuah website, dia dicari lagi di YouTube, pengen lihat bentukan souvenir gelas ini kayak gimana sih, dia pengen lihat dalam bentuk, jangan-jangan gambarnya gede pas lagi dilihat di video tuh gini gelasnya. Ya kalau di video soalnya bisa jadi perbandingan. Bisa perbandingan segede tangan kah atau segede apa. Ketika reviewer yang di luar sana kan juga banyak ya, misalkan apalagi laptop gitu reviewernya kan banyak banget gitu. Mungkin tips juga buat teman-teman kali ya, kalau bikin video di YouTube jangan, ini saya selalu sering lihat, belakangan ini sering lihat, jadi misalnya gelas gitu dia ditaruh di atas apa namanya yang muter ya, yang bisa muter gitu ya, piringan itulah gitu ya, jadi bisa muter. Itu video di YouTube aja cuman begini doang. Itu bukan yang kita cari ya. Kalau mau kayak gitu, itu video boleh dibikin seperti itu, tapi taruhlah jangan di YouTube-nya gitu. Itu taruhlah di, ya kalau di marketplace sih terpaksa naruh di YouTube ya, tapi mungkin kalau di sosial media langsung masukin situ aja, nggak harus yang video seperti itu jangan di YouTube. Lebih kepada ini dipakai gitu, minimal dipegang, karena kita juga pengen tahu ukurannya. Menarik ya. Consumer behavior. Behavior yang beda. Ini ada pertanyaan, kalau ikut pelatihan di GT atau workshop lainnya, buat alumni ada biaya lagi free atau dapat diskon? Waduh. Kita jawab Levit. Ya, ini kita nanti bisa didiskusikan gitu. Soalnya ada beberapa pelatihan yang memang, apalagi kita mau keluarin kelas-kelas cepek nih Mas Bayu nih. Oh ya? Ada kelas-kelas cepek yang sifatnya menyelesaikan sebuah masalah, tapi nggak semua. Kan terkadang orang nggak butuh semua. Kayak misalkan kemarin ada teman-teman di grup
bisa nggak sih bikin tutorial apa landing page gitu. Itu bisa banget gitu, dan kita memang udah sering bikin landing page gitu, dan tinggal mau platform yang mana gitu yang teman-teman butuhkan. Kita bisa bikin beberapa versinya, ada yang versi gratisnya, kita bikin yang versi 100 ribuannya gitu, atau kalau mau versi yang full package-nya kita kerjain tuh bener-bener si landing page sampai teman-teman bedah landing page deh istilahnya, Kak landing page saya udah bener belum sih gitu. Soalnya landing page menjadi penting karena yang tadi Mas Bayu. Jadi kalau udah narik traffic dari YouTube, dari Facebook dan YouTube, tapi kita tarik ke marketplace, di mana transaksi dari marketplace which is yang paling bagus, cuman minusnya adalah yang tadi, yang waktu itu kita pernah bicarakan bahwa kalau saya nawarin gelas ke si audiens yang udah saya tarik ke Tanah Abang tadi, ke marketplace, tiba-tiba sama Tanah Abangnya, sama marketplace saya ditawarin, ini sih ada gelas yang serupa lebih murah, ini 100.000, yang ini 90.000, mau nggak? Itu kan mengesalkan. Makanya mulai banyak platform-platform untuk bikin e-commerce sendiri. Padahal dia sudah nyiapin platformnya dan tidak akan diganggu pelanggan kita. Kita udah capek-capek narik pelanggan dari Facebook, dari YouTube, capek-capek bikin, yang nikmatin orang lain. Iya. Itu mengesalkan sekali, makanya dibikinlah. Nah, pentingnya landing page itu untuk mendaratkan ke halaman kita aja transaksi sama kita atau transaksi di si toko tadi gitu. Karena kan kalau di marketplace itu kan kita dikumpulin ya. Penjualnya dikumpulin. Bahkan teman-teman kalau iseng atau udah notice lah ya, kalau kita yang ngeliat satu barang, scroll lagi ke bawah terus, itu dikasih link ke produk lain. Suggested. Ada suggested. Awalnya ada suggestednya tuh dari produknya kita sendiri. Yang toko itu gitu ya, dari toko yang sama. Tapi di bawahnya persis kalau nggak salah itu produk dari toko lain. Jadi kayak teman-teman bisa lihat arahnya mungkin teman-teman bertanya, ada beberapa orang yang kok jualnya bikin website sendiri, ngoyo gitu, nggak main di marketplace saja. Ada preferensi tertentu, salah satunya hal tersebut gitu ya. Saya lanjut mungkin ke pertanyaan berikutnya. Cara promosi produk kita tanpa Instagram Ads. Tanpa Facebook dan Instagram Ads berarti ya. Promosi organik apa berbayar? Mungkin maksudnya memang yang nggak berbayar gitu ya, lebih tepatnya cara promosiin satu produk tapi tanpa kita harus keluar duit. Oh ya, ya banyak cara yang zaman dulu dilakuin aja masih berhasil. Contoh, masih banyak loh orang yang mendengarkan radio. Oh ya, jadi di pagi-pagi hari banyak orang yang nih sebagai hitungan saja, penduduk Jakarta itu sekitar 18 juta saat ini. Tapi itu di saat malam. Di saat siang itu angkanya melonjak bisa sampai 26 juta bahkan 30 juta. Oke, pantas. Seingat saya nggak 18. Iya, angkanya melonjak. Dulu ketika saya dapat ilmu ini atau data ini, itu penduduk Jakarta masih 8 juta. Ketika malam, ketika siang 12 juta. Tiba-tiba angkanya sekarang melonjak, dan saya cukup kaget ya dengan angka tersebut gitu ya. Mungkin karena banyaknya hunian vertikal sehingga orang mulai banyak yang tinggal di sana. Tapi ternyata database-nya penduduknya itu juga yang kerja di Jakarta semakin banyak. Gitu ya. Mungkin sekali lagi karena mulai banyak hunian atau kantor yang vertikal sehingga bisa menampung lebih banyak. Makanya Jakarta semakin macet sekarang. Nah, di saat yang bersamaan menurut data yang tadi banyak juga orang yang ke kantor itu menggunakan kendaraan pribadi atau mungkin naik kendaraan umum dan dia sambil dengerin radio. Kenapa radio? Karena orang mungkin jenuh dengan playlistnya sendiri, akhirnya dia dengerin radio. Ketika dia dengerin radio, berarti kan audiensnya ada di sana ya, sesuai dengan genrenya ya. Misalkan ada yang anak muda, orang tua, segala macam. Nah, kalau kita punya bisnis makanan, kirimlah makanan tersebut ke radio buat si penyiarnya. Itu penyiar suka dengan for free, dia akan mention, makasih ya, ini dari Getty misalkan sudah mengirimkan makanan khasnya. Walaupun sekilas itu free itu free endorsement banget, dan mereka dengan senang hati, soalnya mereka juga ingin menghargai kan orang yang sudah ngasih makanan segala macam, dan bagi mereka that's fine gitu. Itu fungsinya buat memasarkan. Itu salah satu cara, dan masih dilakukan oleh beberapa pebisnis yang udah tahu kata kuncinya. Saya kirimin aja, nih ada pempek, udah sore-sore kan,
dan ngirimnya jangan dikit ya guys, karena jangan cuma asal tahu ya, sekali siaran itu biasanya kalau yang sore itu jam 4 sampai jam 8 malam, kalau pagi itu jam 6 sampai jam 10 malam, habis itu jam 10 sampai jam 2 siang gitu, dan seterusnya, ada ininya lah. Dan kasihlah ke satu tim. Iya, satu tim itu bisa antara 6 sampai 10 orang gitu. Kalau kalian ngasihnya banyak, itu mereka akan dengan senang hati untuk mempromosikan gitu ya. Walaupun cuma sekilas, tapi sekilas itu sangat efektif. Terkadang ditaruh di story walaupun cuma 24 jam, tapi followernya kan banyak gitu. Maksudnya itu lumayan banget gitu ya. Apa karena mereka ingin menghargai pendengarnya. Soalnya ya semakin berkurang pastinya, tapi ada beberapa masih di sana gitu, dan itu masih cukup lumayan. Itu salah satu cara aja. Nomor 2, tentunya kalau mau organik nggak mau berbayar, ya sharing before selling. Sharing before selling. Ya seperti yang kita lakukan sekarang, kita sharing before kita selling. Ada kelas teman-teman. Ada kelas. Gitu. Apa jadi bagi kami juga ilmu tuh di luar sana banyak Mas Bayu kan. Tentunya teman-teman juga bisa dapetin ilmu di mana aja kok gitu, dan bahkan mulai dari A sampai Z gitu istilahnya. Tapi kan scatter, terpecah-pecah gitu. Jadi kayak ilmu packaging, ilmu digital marketingnya luas banget kan, terpecah-pecah. Nah itulah yang kita coba kerjakan juga, kita coba sharing dan teman-teman bisa ngelakuin hal yang sama, sharing before selling gitu. Kalau saya bilang ya udah manfaatkan post story, ya seharusnya teman-teman udah tahu itulah ya. Tapi tadi konsepnya bisa teman-teman coba, jadi kita sharing dulu. Kalau kita langsung jual ya malas juga ya, soalnya orang coba bayangin sebagai si pembelinya sih, langsung dijual gitu tuh. Teman-teman notice ya, mungkin ada beberapa iklan kayak wah ini lagi diskon, terus kenapa gitu, saya nggak pengen gitu ya. Makanya kenapa pelan-pelan kita share, salah satunya sharing dulu. Pertanyaan berikutnya, cara riset produk yang laku. Cara riset produk yang laku di online, itu caranya seperti apa? Cara riset produk yang laku, logikanya seperti ini. Google Trends? Google Trends itu untuk melihat tren pencarian, betul, bisa dipakai Google Trends, atau nomor 2 Google Keyword Planner. Google Keyword Planner itu adanya di Google Ads teman-teman. Kita di dalam pelatihan kita pun akan dibahas itu, Google Keyword Planner. Dari situ teman-teman juga bisa ngelihat berapa banyak pencarian dalam tiap bulannya. Logikanya nggak semua orang yang orang cari dalam tiap bulannya itu adalah yang orang ingin beli, logikanya. Karena bisa aja mereka ingin bikin sendiri, contoh rempeyek. Kalau teman-teman ketik rempeyek, itu yang nyari kata-kata rempeyek banyak kan cara bikin rempeyek gurih, cara bikin rempeyek renyah. Ini dapat dari Keyword Planner nih ya. Keyword Planner. Tapi ketika orang sudah mencari kata tersebut, berarti kan orang itu pengen banget kan bisa bikin rempeyek. Hasilnya adalah ketika orang bikin rempeyek, by googling apapun dah, bikin rempeyek, kue tart, es krim, apapun itu, hasilnya pasti ada beberapa output kan. Pertama, dia gagal. Kedua, dia sukses tapi nggak enak. Ketiga, dia sukses dan enak. Bikin sendiri. Yang pertama gagal. Ketika dia gagal, pilihannya apa? Beli. Ketika dia sukses tapi nggak enak, pilihannya apa? Bikin lagi. Bisa bikin lagi atau beli. Akhirnya ketika dia sudah menyerah ke 10 kalinya, kalau nggak enak, this is not for me gitu, gue beli aja deh. Nah kalau yang udah sukses yang enak, otomatis dia akan menjual atau untuk pakai sendiri. Dijualan. Iya, karena dia ingin menyenangkan mertua atau ingin menyenangkan suami atau pasangan atau siapapun itu, atau anaknya dan seterusnya. Nah untuk yang 2 pertama tadi, ketika dia akhirnya memikirkan saya beli aja deh, disitulah teman-teman masuk. Makanya teman-teman udah eranya sekarang, kalau kita bikin pempek, kita mau jualan pempek, share aja cara bikin pempek. Nggak usah pernah takut orang akan berhenti beli. Bener-bener ini. Dan kan kalian tinggal sembunyikan rumus rahasianya kan. Yang penting kan pempek jadi dan rasanya enak. Tapi kalau kalian yang punya kalian enak banget gitu, enak banget. Nah yang pempek jadi layak dimakan, itu udah cukup di-share caranya. Nanti yang di bawah, daripada repot-repot, beli aja. Seperti McD waktu itu. Sekitar 4 tahun yang lalu, dia nge-share cara bikin kentang goreng McD. Terus di bawahnya, sendiri pernah? Yes. Di bawahnya, daripada repot-repot, beli aja di McD 14045.
Official? Walaupun pasti nggak semuanya di share, right? Iya. Tapi dia kenapa kentang McD bisa gurih banget? Which is, by the way, ini kita tidak di endorse oleh McD, tapi saya favorite nomor 1 ini kentang McD. Karena gurih dan asinnya pas dan seterusnya. Tapi itulah McD boleh kok boleh placement di sini, nggak apa kok. Audiens kita banyak. Mau taruh di tengah? Ya taruh tengah ya. Nah, itu jadi McD pun nggak takut sharing before selling karena banyak banget orang yang senang kentang McD, dia pengen coba bikin sendiri, dan McD juga tahu 1 out of 10 ya mungkin berhasil, yang 9 gagal. Orang kompornya harus panas, kentangnya khusus, right? Gitu. Jadi ya share aja, nggak usah takut. Satu hal lagi mungkin ya, apalagi kalau McD pasti udah pede ya, juga. Nah, ya maksudnya gini, teman-teman nih, kita bahkan ada tembok kaca ya, kaca tulisannya nih menggambarkan ide itu murah, ide murah, pelaksanaannya yang eksekusinya yang penting. Semua orang bisa beride, ya nggak semua orang bisa melaksanakannya. Jadi kalaupun akhirnya kita menumbuhkan pesaing, belum tentu mereka sesukses kita. Dan teman-teman juga harus berani menghadapi persaingan. Karena kenapa menghadapi persaingan itu berani? Buat saya, it always happens. Mau menghindari kayak apapun, pasti ketemu persaingan. Jadi harus mendingan langsung dihadapin di muka gitu ya. Tadi kita memang ya belajarlah dari Ben Hill atau Bendungan Hilir, di mana di sana ada banyak tempat percetakan. Right. Jadi itu nggak takut, bener-bener justru semakin banyak percetakan berarti menumbuhkan bisnis itu gitu kan, bahwa kalau mau mencetak sesuatu ya ke Ben Hill aja gitu. Sehingga banyak juga startup yang bersyukur Gojek sukses. Walaupun dia hanya sebagai follower, walaupun dia hanya sebagai mendapatkan kue yang lebih kecil. Tapi dia nggak akan pernah bisa tumbuh kalau Gojeknya nggak sukses. Karena semakin Gojeknya sukses, orang semakin terbiasa untuk memesan sesuatu melalui HP, sehingga ketika kita bikin aplikasi yang serupa, kita akan mendapatkan kuehnya juga gitu, walaupun nggak head to head gitu. Ini konsepnya kan red ocean ya mas ya. Kalau gini, mungkin teman-teman bingungnya atau nggak bingung, sorry, misalnya tadi percetakan gitu ya, banyak percetakan di Ben Hill. Kenapa banyak percetakan? Karena memang banyak orang mau nyetak. Iya. Kalau teman-teman, di sini nih nggak ada percetakan, misalnya daerah di Antah Berantah gitu, sini nggak ada percetakan, saya buka di sini, ya memang nggak ada yang mau nyetak di situ, akhirnya malah gagal. Padahal kita niatnya menghindari persaingan. Nah tapi tadi kita balik ke pertanyaannya, untuk riset produk yang laku di online, cara risetnya. Tadi ada keyword planner, ada Google Keyword Planner atau Google Trend gitu. Jadi di sana kita bisa ngeliat based on pencarian tersebut. Kalau di marketplace sudah jelas ya, based on jumlah pembelian gitu ya. Terus review kalau di Tokopedia, based on review dan jumlah penjualan juga ya. Jumlah penjualan akan kelihatan lah, istilahnya otomatis dia banyak dibeli orang ya laku. Tapi kan belum tentu kalau misalkan itu akan berlangsung selamanya. Makanya di situ dibutuhkan Google Trend. Jadi Google bisa memprediksi pencarian ini akan naik atau akan turun gitu. Seperti halnya kalau teman-teman cari kopi gula aren, mungkin beberapa tahun lalu itu tinggi sekali gitu, tapi sekarang mungkin agak turun sedikit gitu, terus nanti naik lagi gitu. Jadi akan selalu seperti itu. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, riset itu penting sekali. Makanya di digital marketing, di tangganya kita juga nomor 2 adalah riset gitu ya. Karena bisa jadi salah, jangan sampai teman-teman terlalu yakin gitu, seperti yang dibilang oleh mentor saya juga di luar, bahwa orang kan butuh makan ya, kita jualan aja makanan. Itu hal yang silly gitu ya, hal yang kurang bijak. Karena bukan berarti orang butuh makan kita jual makan pasti laku, belum tentu gitu. Kalau makanan nggak enak, kalau makanan enak baru laku gitu kan. Sehingga ada komponen lain yang harus ditambahin, bukan cuman ngelihat logiknya aja gitu. Orang kan musim hujan ya, orang butuh payung, belum tentu gitu istilahnya. Biasanya orang udah pada punya payung, yang orang butuh adalah alat penyimpanan handphone anti air misalkan, seperti itu. Itu yang perlu digali. Atau malah akhirnya muncul kebutuhannya mobil. Atau kebutuhan motor tanpa basah gitu misalkan. Jadi pakai shield kayak bajai jadi. Di luar ada. Iya, ada. Buatan Belanda saya. Oke.
Nah, teman-teman, memang wah sayangnya waktu kita juga sudah di ujung nih gitu ya. Jangan khawatir, kita masih namanya juga di Daily Coaching Clinic. Besok ada dan Mas Rahmat pun di minggu depan pun ada lagi. Untuk di minggu depan di hari Jumat yeah. ya, agak spesial, mohon maklum jamnya sedikit berbeda. Kalau Mas Rahmat ini khusus di minggu depan itu saya jam berapa kok saya lupa, setengah lima sore ya, setengah lima sekitar jam segitu. Tentunya kami akan kasih notifikasi dulu kepada teman-teman sebelum dimulai, jadi jangan khawatir. uh, untuk teman-teman yang di YouTube ya, saya ingatkan kembali di descriptionnya sudah ada link-link untuk teman-teman yang mau join. Getty Coaching Clinic ini kami adakan memang khusus untuk para alumni dan UKM-UKM binaan kami, sehingga mereka bisa bertanya ya, teman-teman Getters nih bisa bertanya dari prakteknya. Makanya kenapa tadi banyak ya di sesi yang sebelumnya pun dengan Kak Cot pun kita banyak pertanyaan soal wah ini yang ada di lapangan begini, ini orang ada diskon, masalah diskon. Tadi memang ngomongin global marketplace tapi pertanyaannya lokal marketplace, nggak apa, itu sangat dibolehkan, bertanya-bertanya aja. Yang masuk ke dalam diskon-diskon itu sebenarnya dari mana? Dari kita penjual daftarin apa gimana? Nah, itu kan memang lapangan banget ya. Yang saya mau sampaikan di sini justru membahas soal prakteknya, sangat prakteknya gitu. Jadi silakan untuk teman-teman yang mau join ya, kami memang sedang membuka, linknya semua ada kalau di YouTube berarti ada di description. Untuk yang teman-teman di channel berarti udah nggak ya, udah berarti udah join. Yang miss out, replaynya ada di channel YouTube Getty Incubator ya. Kalau teman-teman nyari Getty Incubator bisa ketemu dua channel, yaitu yang pertama Getty TV, yang kedua adalah Getty Incubator. Memang dua-duanya adalah milik kami gitu ya, milik Getty. Di Getty Incubator ini memang kami fokus pada edukasi, jadi jangan lupa juga untuk subscribe gitu ya, biar nggak miss out dari video-videonya, karena kami posting tiap hari ya, daily coaching kliniknya tiap hari, dan juga ada highlightnya juga bagi teman-teman yang mungkin apa namanya ya butuh highlightnya lebih gitu, itu juga ada tiap hari ya. Sebelum kami mengakhiri, tentunya saya mengingatkan kembali teman-teman untuk mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini. Yang pertama adalah menggunakan masker, makanya kita selalu stay mask on nih. Lalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak satu sama lainnya, menghindari keramaian, dan mengurangi mobilitas dan interaksi. Untuk hari ini thank you Mas Rahmat, udah spend time. Sorry teman-teman, mohon maklum juga ya, kemarin agak urgent jadi kita digantikan ke hari ini gitu. Tapi janji sudah terpenuhi ya. Semoga tidak mengurangi esensinya ya, tetap terpenuhi ya. Oh enggak sih, kalau esensi tetap ada gitu. Ya, thank you ya Mas Rahmat, dan thank you juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti sesi hari ini ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Thank you, Mas.